Kemudian ada sistem ekuivalen. Jadi sistem ekuivalen ini adalah beberapa beban ya, beberapa beban yang bekerja pada satu struktur. Kita bisa gabungkan menjadi satu beban yang sama atau beban ekuivalen. Dan totalnya atau besarnya sama dengan resultannya. Jadi semua beban ini kalau ditotalkan akan menghasilkan suatu resultan yang sama ya. Jadi F1, F2, F3 dengan jarak D1, D2, dan D3 akan menghasilkan sistem seperti ini. Nah, jadi F resultan itu adalah penjumlahan dari F-nya, F1 tambah F2 tambah F3, sementara D-nya itu kita hitung menggunakan ini, F1 D1 tambah F2 D2 tambah F3 D3 per Fr. Mirip dengan titik ini ya, titik pusat massa seperti itu. Ya, mirip seperti yang pernah kita bahas pada titik pusat massa. Contoh soal, ada satu balok yang dikenai 4 gaya ya. Ada 150 Newton, ada 600 Newton, ada 100 Newton, ada 250 Newton. Dengan jarak yang berbeda-beda pula. Ada dua titik A dan B. Bagaimana jika kita ingin mengubah sistem ini menjadi sistem yang ekuivalen? Dan tentukan momen pada titik A dan titik B. Nah, jadi yang pertama kita totalkan dulu, kita hitung resultan gayanya. Kita dapatkan 600 Newton. Perhatikan tanda di sini ya. Tanda tiap gaya yang ke arah atas nilainya positif, yang ke arah bawah diberi tanda negatif. Oke, sementara posisi Fr, berarti D-nya ya, kita dapatkan dengan menentukan salah satu titik sebagai titik nolnya. Ya, jadi ini sebagai jaraknya, jadi salah satu harus sebagai titik nol. Kita akan menggunakan titik A sebagai titik nol. Nah, kita masukkan ke rumus tadi, kita dapatkan nilai D adalah 3,13 meter. Nah, sekarang karena tadi A sebagai titik 0, maka jarak D ini dihitung dari titik A ya. Jadi ini adalah beban ekuivalennya 600 Newton ke arah bawah, jaraknya 3,13 meter dari titik A. Nah, sekarang kita akan menghitung momennya ya. Pada titik A, momennya adalah 600 Newton dikali 3,13 meter. Dan ini arahnya adalah searah jarum jam. Ke sini ya. Searah jarum jam. Maka tandanya akan menjadi positif ya harusnya. Oh maaf, kalau searah jarum jam negatif ya. Sementara kalau pada titik B, di sini ya. Titik B, arahnya akan berlawanan jarum jam ya. Jadi ke sini. Nah, 1,67 meter dikali 600 Newton. Kita akan dapatkan 1002 Newton meter. Oke, jadi arahnya akan berbeda tergantung titik poros yang kita pilih. Berikutnya kita akan mempelajari statika benda tegar untuk beban terdistribusi. Ada dua jenis ya, tadi ada beban terdistribusi merata, di mana posisi beban ekuivalennya berada di tengah-tengah struktur, persis di tengah-tengahnya. Sementara beban terdistribusi tidak merata, besar bebannya adalah luas distribusinya. Jadi kalau bentuknya bukan merata, ya bisa segitiga, nanti bisa trapesium, bisa kurva, luasnya adalah besar bebannya. Sementara posisinya berada di titik pusat massa. Nanti kita hitung seperti yang pernah kita pelajari. Baik, yang pertama adalah contoh soal mengenai beban terdistribusi merata. Ini adalah soal statika benda tegarnya. Ada suatu balok dengan panjang 6 meter. Lalu di titik A adalah tumpuan sendi. Dan di titik B tumpuan roll ya. Tentukan beban ekuivalennya beserta posisi,
Kemudian tentukan juga semua gaya reaksi pada titik A dan B. Jadi ada beban ekuivalennya berapa, posisinya di mana, dan tentukan semua gaya reaksinya. Ya, di sini ada besar bebannya ya, 400 Newton per meter. Ya, jadi besar resultannya, beban resultannya adalah 400 Newton per meter dikali 6 meter. Totalnya adalah menjadi 2400 Newton. Sementara letak posisinya persis berada di tengah-tengah balok, yaitu pada 3 meter dari ujung. Ya, jadi seperti ini. Karena A tadi adalah tumpuan sendi, maka ada AX dan AY. Ya, ini adalah gaya reaksi tumpuannya. Dan BY adalah tumpuan roll tadi, makanya ada 1. Bebannya 2400 Newton, kita tampilkan di tengah sini, dan jaraknya 3 meter dari kanan maupun kiri. Total dari gaya-gaya pada sumbu X adalah 0, sehingga AX sudah pasti 0 ya. Dan pada sumbu Y harusnya juga 0. Pada sumbu Y ada AX dan ada AY dan BY, sehingga ditotalkan dengan 2400 Newton ya. Jadi ada AY yang ke atas, ada BY yang ke atas, ada 2400 Newton yang ke bawah, sehingga tandanya kita sesuaikan yang AY plus, BY plus, dan 2400 negatif. Minus 2400. Sehingga kita dapatkan persamaan AY tambah BY sama dengan 2400 Newton. Nah, untuk momen kita ambil titik A, karena titik A ini paling banyak gaya yang bekerja pada titik tersebut, sehingga kita hanya menggunakan 2 gaya saja, 2400 Newton dikali 3 meter ya. Jadi tadi tumpuannya adalah titik A, berarti 2400 Newton ini berputar searah jarum jam atau tandanya negatif. Kemudian yang B, BY, jaraknya 6 meter, berputar ke sini. Ya, jadi searah jarum jam. Kalau tandanya positif. Dari sini kita dapatkan BY-nya 1200 Newton, sehingga AY adalah 1200 Newton juga. Berikutnya untuk beban yang terdistribusi berbentuk segitiga. Nah, untuk pola distribusi segitiga ini, besaran beban dari satu ujung adalah 0, kemudian meningkat ke ujung lenser linear ya. Beban ekuivalennya kita hitung dengan menggunakan luas segitiga, ya, setengah alas kali tinggi. Kemudian posisi bebannya ada di mana? Ya, ini sudah kita bahas dulu, beradanya di sepertiga panjang balok kalau diukur dari ujung yang memiliki beban terbesar, atau 2/3 panjang balok dari ujung dengan beban 0, seperti gambar ini ya. Jadi ini posisi beban ekuivalennya kalau baloknya horizontal ya. Jadi posisinya pada sumbu X adalah 2/3 dari ujungnya sini, dari ujung yang bebannya 0. Satu soal, ini adalah sebuah balok yang diberi beban terdistribusi segitiga, di mana beban pada titik B di sini adalah 100 Newton per meter di titik B ya. Sementara di titik A bebannya 0. Oke. Jadi ini caranya berbeda dengan yang tadi karena distribusinya tidak merata. Perhatikan juga di A ada tumpuan sendi dan di titik B tumpuan roll ya. Nah, FR resultan bebannya adalah setengah alas kali tinggi, setengah dikali alasnya 12 meter. Tingginya tadi yang beban pada titik B adalah 100 Newton per meter, kita dapatkan 600 Newton. Kemudian D-nya atau titik pusatnya adalah 2/3 dari alasnya ya, adalah 8 meter. Ini dihitung dari titik A. Seperti ini ya. Jadi panjangnya tadi 12 meter, 2/3-nya adalah 8. Jadi dihitung dari titik A ada beban 600 Newton. Perhatikan di sini ada gaya
gaya resultannya, gaya reaksinya ada AX, ada AY, dan ada B atau BY di sini ya. Pada titik B yang merupakan tumpuan roll. Nah, Fx sama dengan 0 sehingga AX-nya 0. Kemudian Fy 0 sehingga kita dapatkan AY tambah B itu 600 Newton. Kita gunakan titik A sebagai titik poros momen sehingga kita akan peroleh B-nya 400 Newton. Atau kita selesaikan persamaan Fy tadi sehingga kita dapatkan AY sama dengan 200 Newton. Kemudian beban terdistribusi trapesium. Nah, kalau beban terdistribusi trapesium, kedua ujungnya mempunyai beban ya. Jadi tidak ada beban nol seperti segitiga. Ini bisa kita selesaikan dengan cara menguraikan beban tersebut menjadi dua ya, satunya beban segitiga dan satunya lagi beban terdistribusi merata. Contohnya ini, ada suatu balok sepanjang 6 feet yang di titik A bebannya 150 pound per feet, sementara pada titik B 200 pound per feet. Tentukan gaya reaksi pada titik A, tumpuan roll, dan titik B, tumpuan sendi. Nah, ini diagramnya saya uraikan ya, kita uraikan lagi. Di titik A tetap 150 pound per feet, kita tarik garis lurus sehingga akan menyisakan segitiga dengan tinggi 50 pound per feet. Jadi ada dua beban. Ada beban terdistribusi merata, mirip seperti balok ya, persegi panjang, bukan balok, maaf, persegi panjang dengan 150 feet tingginya dan panjangnya 6 feet. Kemudian segitiga yang tingginya 50 feet dan alasnya 6 feet. 50 pound per feet maksud saya. Nah, sekarang kita hitung beban ekivalen dari yang segitiga yang di atas ya, F1. Setengah alas kali tinggi, setengah dikali tingginya 50 pound per feet dikali 6 feet sehingga diperoleh 150 pound. Jadi beban dari yang segitiga ini adalah 150 pound. Kemudian F2 yang persegi panjang atau terdistribusi merata adalah 150 pound feet dikali 6 feet, jadinya 900 pound. Sehingga kalau kita gunakan titik A sebagai titik acuan jarak, kita akan dapatkan D1 milik segitiga ya, yang di atas itu 4 feet, dan D2 milik persegi panjang yang di bawah tadi adalah 3 feet jaraknya. Jadi seperti ini. Ya, pada titik A, tumpuan roll hanya ada satu reaksi, kemudian di B ada dua reaksi. F2 di sini jaraknya 3 feet dari A dan F1 jaraknya totalnya adalah 4 feet dari A. Nah, ini kita terapkan persamaan kesetimbangannya. Fx sama dengan 0 artinya Bx sama dengan 0. Kemudian pada Fy ada AY, BY minus 150 dan minus 900 pound. Kita dapatkan persamaan ini, AY tambah BY sama dengan 1050 pound. Sehingga kita bisa menghitung momennya. Kita gunakan pada titik B, karena titik B ada dua gaya ya. Kita dapatkan AY-nya 500 pound. Sehingga BY ya adalah 550 pound.